Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir di sesi diskusi kita di webinar ini dengan tema menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum kita masuk ke materi, Misme mau tanya dulu deh sama rekan-rekan semua, budaya positif itu apa sih menurut kalian? Ya, ada yang mau ngasih pendapat nggak? Oh. Oke, budaya positif itu apa sih? Ya, Ayu Helma, apa itu budaya positif? Kira-kira kita membahas tentang apa? Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah budaya yang tidak negatif. Terima kasih Pak Mosdar. Oke, sudah dapat gambaran nggak kira-kira budaya positif itu apa? Dapat ya gambarannya ya? Jangan diem-diem aja dong. Oke, jadi agenda kita hari ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua itu penyampaian materi mengenai budaya positif, yang ketiga contoh penerapan yang telah saya lakukan, yang keempat ada rangkuman dari semua tindakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, udah kenal Ding. Saya Median Putri Sana, izin duduk sebagai narasumber. Tapi di sini kita hanya akan diskusi, jadi saya menyampaikan materi yang sudah saya dapatkan di guru penggerak, dan insya Allah materi ini akan sangat berguna untuk sekolah kita. Nah, ini dia ada pertanyaan. Semua rekan-rekan jawab ya. Budaya positif yang telah ada di sekolah kita kira-kira apa? Terus, kira-kira selama ini budaya yang sudah diterapkan di sekolah kita ini sudah benar-benar memerdekakan murid belum? Ada yang bisa jawab? Ayo apa? Disiplin. Mute-nya dihidupin dulu, mic-nya. Mute, Mumi. Nah, apa tadi jawabannya? Kedisiplinan, keaktifan siswa. Kita mengajak siswa itu untuk selalu aktif dan selalu disiplin. Oke, kira-kira budaya itu sudah benar-benar bisa memerdekakan siswa, Bung? Ada sebagian siswa memang belum. Oh, jadi masih belum ya? Belum merdeka sepenuhnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Jadi kita ini sebagai pendidik kan diibaratkan sebagai seorang petani ya, yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman itu tanah yang cocok untuk ditanami. Sekolah ini diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungannya menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Rame ya? Nah, jadi karena kita sudah berada di sekolah ini akan menjadi budaya positif kita. Kitalah yang akan menciptakannya. Oke, jadi di modul yang saya pelajari 1.4 mengenai budaya positif akan saya aplikasikan dan saya terapkan untuk rekan-rekan semua. Saya harap juga bisa diterapkan juga di sekolah kita, walaupun ini secara teori, mudah-mudahan bisa dilakukan secara praktik ya. Nah, coba sekarang Miss May mau mengajak rekan-rekan semua, coba kepalkan tangan kalian, salah satu tangan kalian, kepalkan salah satu tangan kalian. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena ini penting banget nih, penting sekali. Jadi kalau ada seseorang di samping Anda
ajak dia kira-kira untuk membuka kepalan tangan kita ini. Ini harta kita nih, benda yang sangat kita berharga nih ya. Ajak orang di sebelah kita untuk membukanya. Biarkan mereka merayu kita, membujuk, menggoda kita, atau menawari kita sesuatu, biar kita bisa buka kepalan tangan ini. Kira-kira nih, mau nggak buka tangannya? Mau nggak kepalan tangan ini kita buka dengan bujukan dari mereka, dengan rayuan atau dengan paksaan dari mereka? Mau nggak? Mau nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Ayo ngomong. Boleh nggak? Hidupin aja. Hei, kalian ada di situ kan? Kalian ada di situ kan? Boleh nggak kira-kira nih, kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga nih. Ada orang yang mau membukanya, kita izinkan buka nggak? Boleh nggak? Boleh. Ini sesuatu yang sangat berharga yang kita genggam. Boleh kita kasih ke orang. Bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oh gitu, jadi boleh ya. Selagi apa namanya, selagi itu sesuatu itu terus yang terbaik, terus yang bermanfaat lebih apa bagi dia, boleh. Jadi misalnya nih, ini harta berharga kita nih, ada di genggaman tangan kita ya, harta berharga kita ya. Terus kita genggam, kita jaga baik-baik. Boleh nggak orang lain mengambilnya? Kalian kasih aja begitu saja. Kalian kasih aja, boleh? Boleh ya? Boleh ya? Kalau saya sih, karena yang dalam genggaman saya ini harta yang saya jaga, saya nggak akan membiarkan siapapun. Saya akan selalu menggenggam. Mau ada siapapun yang akan membuka genggaman ini, saya akan berusaha untuk menggenggamnya. Saya tidak akan membiarkan siapapun berhasil membuka genggaman saya, karena ini harta saya. Kalian bersama dengan saya? Tergantung keperluan dan tergantung dia menghadapin kita bagaimana cara dia menghadapi kita. Jadi tergantung dari isi genggaman ini. Tergantung dari isi ini ya. Oke. Tergantung dari Oke, jadi lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Kontrol guru terhadap murid. Ketika kita punya sesuatu di dalam genggaman, terus rekan-rekan bilang akan akan memberikan kesempatan buat orang lain membukanya, ya nggak apa-apa, dibuka, pasti orang itu akan dengan mudah membukanya kan. Tapi ketika saya bilang ini harta saya dan saya tidak akan mengizinkan orang lain membukanya, berarti ini tidak akan pernah bisa kebuka kan? Jadi jawabannya ada dua, boleh kebuka atau boleh tidak. Kedua ini berdasarkan dari kontrol diri kita. Kita yang memberi kesempatan itu. Kita memberikan kesempatan orang lain untuk membukanya, atau kita memberikan kesempatan orang lain untuk tidak boleh membukanya. Itu kontrol kita kan? Jadi ada teorinya dari Dr. William Glasser, namanya Theory of Control. Jadi ada 4 teori. Ada, itu namanya ilusi ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau semua perbuatan seseorang itu tidak bisa kita kontrol, karena yang bisa mengontrolnya adalah diri mereka sendiri, ya, diri mereka sendiri. Jadi ketika kita sebagai guru mengontrol murid kita dan seolah-olah murid kita tuh menuruti omongan kita, itu sebenarnya hanya ilusi saja. Ya, itu sebenarnya hanya ilusi saja. Seolah-olah omongan kita itu mereka nurut, padahal itu hanya mereka memberi kesempatan untuk kita dikontrol. Dia memberikan kesempatan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kita mengajak anak-anak itu, tadi Bu Helma bilang, nggak boleh datang terlambat, gitu. Itu bentuk kedisiplinan kita, gitu kan. Tapi sebenarnya
Mungkin kita berpikir, oh iya, dengan hadir tepat waktu itu akan sangat efektif, sangat bermanfaat buat anak-anak. Tapi di sisi lain, sebenarnya itu usaha untuk mempengaruhi murid, untuk mereka bisa dikontrol. Ya, itu sebenarnya belum tentu efektif. Itu hanya ilusi kita saja. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita memarahi murid karena datang terlambat, terus kita kritik mereka, kita buat mereka merasa bersalah, itu membuat kita seolah-olah anak itu nurut dengan kita, padahal itu hanya ilusi saja, ya, itu hanya ilusi, karena anak itu biarkan dirinya untuk dikontrol. Oke, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kadang-kadang kita salah persepsi. Karena kita orang dewasa dan murid kita itu hanyalah seorang anak-anak, ketika mereka melanggar aturan, kita marah. Kita merasa kita ini punya hak untuk mereka tuh harus nurut, harus patuh dengan omongan kita. Padahal ya, kita mau sedewasa apapun, mau masih kecil apapun, kita punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Itu hanya ilusi kita saja. Ilusi seolah anak-anak itu nurut dengan kita, padahal itu hanya ilusi saja ya. Itu teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, bagaimana sih seseorang tuh bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi, Stephen R. Covey itu bilang, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda berpikir, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi gini maksudnya, pandangan kita dengan orang lain itu pasti berbeda, ya. Ketika kita menyuruh anak untuk melakukan kedisiplinan, mungkin menurut kita itu sesuatu yang positif, tapi menurut anak itu bukan, ya. Jadi namanya ada stimulus respon yang melawan teori kontrol tentang pandangan terhadap dunia. Ketika realitasnya adalah kebutuhan kita tuh sama, tapi kenyataannya tidak. Kebutuhan kita itu berbeda, ya. Ada yang bilang semua orang tuh melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, pandangan yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita itu sedang berusaha untuk memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Ya. Terus ada namanya perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Padahal tidak semua perilaku itu memiliki tujuan, buruk sekalipun. Orang lain bisa mengontrol saya, kenyataannya tidak. Hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, kenyataannya tidak. Hanya orang lain itulah yang bisa mengontrol dirinya, ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan mode berpikir kita adalah win-lose, menang kalah, tapi sebenarnya ada win-win solution, di mana kita di antara kedua pihak itu sama-sama adil gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sejauh ini ada pertanyaan, boleh tanya aja ya. Nah, sekarang saya yang mau bertanya sama rekan-rekan semua nih. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Bagaimana cara membuat murid disiplin? Ya, Pak Selamat. Pak Selamat. Ya. Bagaimana cara buat murid disiplin? Disiplin itu nggak mesti harus ditekan-tekan ya, harus bisa sama lingkungan. Karena anak SMA itu udah dewasa. Semakin kita tekan, semakin menjauh. Sebijak mungkin lah kita pendekatan kita sama anak. Menurut saya sih ya.
Oke. Jadi kira-kira siapa nih yang bisa mendisiplinkan murid? Ya guru lah, guru sendiri dan siswa-siswa juga. Bisa juga. Jadi kira-kira otomatis siswanya juga aktif. Kalau gurunya nggak aktif kan otomatis siswa juga nggak aktif. Jadi apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Ya bisa lah. Atau orang tua? Kita nih disiplin waktu, materi, kita siapin semua. Ada yang memang asal aja ada yang memang masa bodoh ada. Nah setidaknya itu. Tapi kalau kita memang disiplin kitanya dalam materi, dalam waktu, otomatis anak juga mengikuti. Jadi siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Ya. Yang bisa mendisiplinkan murid adalah anak itu sendiri ya. Yang bisa mendisiplinkan mereka adalah dirinya sendiri. Berdasarkan teori kontrol tadi. Ketika anak-anak seolah-olah nurut omongan kita, itu bukan berdasarkan dari diri mereka sendiri, tapi itu hanya ilusi kita. Seolah-olah mereka nurut, padahal tidak. Yang bisa mengendalikan diri mereka sendiri ya hanya mereka. Kita nggak bakal bisa mengontrol orang lain, ya. Dia bisa berpikir sendiri ya. Oke, jadi saya kembalikan lagi ke teori makna kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Justru salah satu alternatif itu kalau bisa nggak ada yang namanya hukuman. Gitu ya. Benar. Hukuman tuh udah nggak pantas loh Miss kalau untuk SMA gitu ya. Karena anak-anak pun udah dewasa. Semakin kita tekan-tekan malah makin menjauh. Ya, itu dia ya. Harusnya pendekatannya ke kitanya gitu. Tambah lingkungan kita kan memang anak macam-macam ya, banyak masalahnya. Terus memang lingkungan itu kan kurang kondusif. Dari jalan aja lah kita ya. Otomatis kan jalan tuh mulung kita agak menghindar. Terus cuaca juga berpengaruh kan, memang kadang faktor ekonomi juga anak-anak kayak gitu kan, jadi nggak semua bisa kita samakan gitu, antara A dan B siswa itu. Iya benar setuju Pak Slamet. Jadi walaupun anak itu masih SD sekalipun atau anak kita yang masih balita, sebenarnya mereka juga punya hak loh. Mereka punya hak untuk tidak bisa dikasari gitu ya. Walaupun kita ingin mendisiplinkan mereka, tapi tidak bisa dikasari gitu. Karena yang bisa mengendalikan diri mereka ya diri mereka gitu ya. Jadi sebenarnya hukuman itu tidak perlu. Nah, jadi menurut Bapak Pendidikan kita nih ya, Ki Hajar Dewantara, itu beliau mengatakan, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin self-disiplin, disiplin diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi ketika anak berusaha untuk bersikap mendisiplinkan diri dia sendiri, ternyata mereka tidak mampu, itulah campur tangan orang dewasa di situ ya. Jadi Hajar Dewantara mengatakan bahwa mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini ya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplinnya diri, disiplin diri ya, yang memiliki motivasi internal. Jadi harus berasal dari diri murid itu sendiri ya. Ya. Lanjut. Sekarang ya, mari kita tanyakan sama diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan dari orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Benar nggak? Benar. Dan pernah nggak kita melakukan sesuatu itu untuk dapat pujian? Atau kita mendapatkan sesuatu untuk dapat hadiah, untuk dapat penghargaan? Pernah kan? Nah, kira-kira kenapa sih kita melakukan sesuatu seperti itu untuk mendapat penghargaan? Kenapa? Oke, karena ada namanya 3 motivasi perilaku manusia. Jadi teorinya menurut Diane Gosen, bukunya Restruction School Discipline, itu ada 3 alasan
motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu karena perintah dari seseorang, gitu, ketika murid melakukan sesuatu karena diperintah oleh gurunya, itu sebenarnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Mereka takut kalau saya tidak melakukan ini, saya akan dihukum. Ya, jadi otomatis itu jatuhnya paksa ya, keterpaksaan. Terus ada juga yang ketika kita menyuruh murid, terus murid itu langsung setuju. Karena mereka ingin mendapatkan sesuatu, pengen dipuji hebat, pengen dipuji pintar gitu. Sebenarnya itu juga bukan dari keinginan dari hati mereka, tapi karena mereka ingin mendapatkan pujian. Jadi yang ketiga ini berdasarkan dari diri sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri, mau itu akan merugikan kita sekalipun, kita akan sangat bahagia melakukannya. Setuju kan? Benar. Benar-benar. Ya, jadi tujuan dari positif itu menanamkan motivasi yang ketiga tadi ya, dari diri sendiri ya. Yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif kepada murid-murid kita? Biar keluar dari diri mereka sendiri. Gimana? Bagaimana caranya? Oke, saya simpan dulu jawabannya ya. Jadi, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya terbentuk sebuah budaya yang positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati yang namanya itu keyakinan. Keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama warga kelas. Ya. Oke, tadi misalnya bilang adalah keyakinan. Kenapa kita bilangnya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas aja? Kenapa tidak peraturan kelas? Tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Kenapa kita pakai keyakinan kelas? Ya. Pertanyaannya seperti ini, bisa dibalik seperti ini. Kenapa sih kita harus punya aturan pakai helm kalau mau naik kendaraan? Untuk apa? Untuk keselamatan ya. Kenapa sih kita harus pakai masker? Kenapa kita harus cuci tangan? Tujuannya untuk apa? Untuk jaga kesehatan ya. Jadi nilai-nilai keselamatan tadi atau nilai-nilai kesehatan itu yang namanya keyakinan. Ya, itu keyakinan. Nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari belakang suku, negara, bahasa, atau agama. Jadi nilai keyakinan ini bukan dari nilai keyakinan dari suku, negara, bahasa, atau agama ya, tapi dari dasar diri kita sendiri. Kenapa kita harus pakai helm mau kendaraan? Kenapa kita harus cuci tangan, harus pakai masker? Karena ada nilai keyakinan di situ. Dengan pakai helm kita akan selamat, dengan cuci tangan pakai masker kita akan sehat. Seperti itu ya. Itu yang namanya keyakinan. Nah, nilai keyakinan ini yang akan kita bawa di lingkungan kelas kita. Sekarang nah, di sini Miss akan bantu teman-teman gimana sih cara bikin keyakinan kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas. Miss sudah praktekkan ini di kelas. Jadi nggak ada lagi yang namanya peraturan kelas. Siswa harus 1, 2, 3, 4, nggak ada lagi yang seperti itu. Karena itu tidak akan berasal dari diri mereka sendiri ya, tapi dari kitanya. Otomatis mereka akan merasa terpaksa. Jadi kita akan buat keyakinan kelas yang berasal dari diri mereka sendiri. Kita ajak anak-anak untuk berpikir maunya kelas kita ini gimana. Yang sesuai mau mereka. Kita bawa mereka untuk bebas. Mereka boleh memilih gitu. Kesempatan kita untuk memerdekakan mereka di dalam kelas.
kalian mau kelas kita seperti apa? Kita kasih sticky note seperti yang gambar ini. Saya kasih sticky note dan juga hardphone di situ. Jadi masing-masing siswa saya kasih satu-satu sticky note untuk mereka berpikir, kelas kita mau dibawa kemana? Kelas kita mau seperti apa? Nah, dari keyakinan-keyakinan kelas itu, mereka tulis di sticky note, baru kita jadiin tulisan, terus kita seleksi. Untuk bikin keyakinan kelas nggak boleh banyak-banyak. Di sini saya ada 6 item, dan sudah saya jadikan poster di sini. Yang pertama ada hadir tepat waktu. Itu dari mereka sendiri ya, dari mereka sendiri yang bikin ini. Hadir tepat waktu, gotong royong tiket kelas, saling menghormati dan menghargai, bekerja sama, kelas selalu bersih, disiplin tugas. Ini keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Ya, jadi keyakinan kelas itu bukan sesuatu yang bukan berupa tulisan yang negatif. Anak-anak nulisnya negatif ketika mereka bilang tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat itu kita ganti kata-katanya jadi positif. Hadir tepat waktu. Jadi tidak ada kata negatif di situ. Terus setelah kita sepakati, kita tanya lagi ke anak-anak. Setuju tidak dengan 6 ini yang akan kita yakini di kelas kita? Kalau anak-anak tidak setuju, apa yang harus dihapus? Tapi ketika mereka setuju, mereka harus meyakini apa yang sudah mereka buat, mereka harus tanda tangan dan tanamkan dalam diri mereka. Kalau bisa dihafalkan. Saya kasih contoh video saya ya, yang sudah saya lakuin di kelas ya. Ini video yang sudah saya lakukan di kelas. Oke, ini anak-anak saya bawa, saya kasih sticky note ke masing-masing, mereka saya kasih sticky note. Terus untuk berpikir kelas kita mau seperti apa yang buat mereka tuh nyaman. Nah setelah itu mereka tempelin di poster, di papan tulis, jadi semua teman-teman akan melihat. Nanti kita bacakan, kita seleksi yang mana yang layak untuk kita jadikan sebuah keyakinan. Nah kita ajak anak-anak untuk berpikir ya. Jadi keyakinan kelas itu bukan dari kita ya, tapi mereka sendiri loh yang nulis. Mereka sendiri yang menciptakan itu. Nah, setelah jadi, baru kita seleksi. Ada banyak kan, otomatis kita seleksi. Jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. 6 menurut saya itu sudah maksimal. Itu dia ya. Nah, setelah itu, mereka setuju tidak? Kalau mereka setuju, yuk kita tangani, sepakati bersama. Gitu. Betul. Nah, kan bilang tadi itu. Nanti ke dia tuh kan kayak ceria aja ya, jadi bikin orang tuh senang banget tadi. Oke, seperti itu ya, dapat ya gambarannya ya. Nah, Miss Mei harap teman-teman juga bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi kita punya aturan masing-masing, punya keyakinan masing-masing gitu ya. Jadi ketika anak itu melanggar, kita bukan menghukum, tapi kita kembalikan lagi pada keyakinan kelas yang udah kita sepakati gitu. Oke. Sekarang di sini ngasih kasus nih buat teman-teman semua. Ada kasus di sini. Oh ya, tunggu. Balik lagi ke sini. Ada pertanyaan nggak tentang keyakinan kelas? Ibu Desi mau nanya. Orang kayaknya tuh ya. Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Bisa nggak kira-kira diterapin di kelas kalian masing-masing? Nih, yang wali kelas dong yang nanya. Yang wali kelas. Sebenarnya bukan hanya wali kelas saja, tapi kita bisa lakukan ini untuk mata pelajaran kita. Iya sama. Cuman kebanyakan kan wali kelas yang mengkondisikan kelas itu gitu maksud saya itu. Siapa tahu Pak? Yang benar-benar ngontrak wali kelas itu kan yang membuat cantik ruangan itu. Ya kan? Iya, tapi kita sebagai guru mapel kita juga punya keyakinan untuk mata pelajaran kita sendiri, ya, gitu. Ya. Jadi atau kita bantu ini setiap keyakinan kelas itu kan akan ditempel di kelas ya, yang akan menjadi pedoman mereka. Ketika ada guru mapel yang masuk, misalnya Pak Slamet masuk nih, dan mereka melanggar salah satu dari keyakinan kelas itu, Pak Slamet bisa menegur salah satu dari mereka kalau mereka sudah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati.
Oke, ini Udah ambil hatinya. cukup ya untuk keyakinan keras ya. Sekarang misalnya ngasih kasus terbaru nih. Kasus apa ya? Saya marah, Dek. Saya marah. Oke, jadi kasusnya seperti ini bisa dibaca ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD di SD Pelita Hati itu bingung terhadap salah satu muridnya namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A ini datang kepada Ibu Ambar, ngadu ke Ibu Ambar, kalau Doni itu sering sekali meminta bekal makan siangnya mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Yuk, menurut Ibu, Bapak Ibu, kira-kira nih, kenapa sih Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Doni bisa merampas makanan teman-temannya? Miknya nggak Mas? Enggak. Kenapa Bu Helma? Karena Doninya itu nggak bawa bekal. Oh, nggak apa-apa. Mungkin aja mungkin. Mungkin kita ini aja kasih solusi begini aja, kasih apa namanya nasihat untuk Doninya, biar dianya jangan lagi seperti itu ya. Terus kalau dia mau minta ya minta secara sopan saja, nggak usah apa secara paksa teman-teman kan. Boleh lah teman itu sih boleh juga berbagi. Namanya kita kan di sekolah kita kan sudah satu keluarga, berbagi makanan boleh, tapi tidak harus secara paksa lah. Terus kita suruh-suruh besok-besoknya dia agar dia juga membawa bekal juga gitu. Oke, terima kasih Bu Helma. Wah, iya benar ya. Jadi Doni kan nggak perlu memaksa, tapi sebenarnya ya kita harus cari tahu dulu sih apa ya alasan Doni sampai memaksa temannya. Ya, jadi sebelum kita memberikan hukuman atau mengembalikan mereka pada keyakinan kelas, kita tanya dulu apa alasan anak sampai mereka melakukan hal tersebut. Nah, jadi Ibu sebenarnya kita ini punya yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia dalam hidup. Ini bahasa Inggrisnya ya. Ada yang namanya kita butuh kesenangan, butuh cinta dan kasih sayang, butuh kebebasan, butuh penguasaan, dan butuh bertahan hidup. Survival ini bertahan hidup ya. Nah, dari tadi si Doni tadi udah merampas temennya, makanan temennya. Mungkin aja dia nggak bawa bekal. Kira-kira si Doni itu Latar belakang butuh yang mana? Butuh yang mana di 5 ini? Apakah dia butuh kesenangan? Apakah mungkin dia butuh cinta dan kasih sayang? Atau dia butuh kebebasan? Atau dia butuh kepenguasaan? Atau dia butuh bertahan hidup? Kalau tadi dengar pendapatnya Bu Helma, sepertinya dia butuh bertahan hidup ya. Mungkin aja dia nggak bawa bekal ya. Mungkin aja dia nggak bawa bekal dan dia lapar gitu. Oke, sekarang kita lihat kasusnya lagi ya. Kita bahas nih satu-satu. 5 dasar kebutuhan manusia itu kan ada 5 ya. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apabila jawaban Doni ketika ditanya sama Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Tapi kalau Doni jawab alasannya karena dia senang ngelihat temannya akhirnya memperhatikan dia, terus temannya itu sampai mengadukannya kepada gurunya, terus gurunya akan mengadukan kepada orang tuanya, jadi orang tuanya akan memperhatikan dia. Sebenarnya Doni butuh kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Tapi ketika kita mendengar jawaban Doni, kalau dia merebut makanan temannya karena dia merasa hebat, temannya jadi takut sama dia, jadi pengen nurut omongan dia, itu tuh Doni sebenarnya sedang membutuhkan kekuasaan. Dia ingin merasa butuh pengakuan kalau dia itu hebat, gitu ya. Tapi ketika kita mendengar jawaban Doni, bosan dengan makanan bekal yang dibawakan ibunya di rumah, karena ibunya bawa bekal yang sama. Jadi dia pengen makanan dari teman-temannya yang bermacam-macam. Itu sebenarnya Doni pengen kebebasan, kebutuhan akan kebebasan.
ya. Tapi ketika jawaban Doni, dia melakukan itu karena dia iseng aja, dan dia senang lihat wajah-wajah temannya yang kesel karena makanannya dia ambil, dan menurut dia itu lucu, berarti Doni sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Bisa dipahami ya? Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini yang harus kita pahami. Jadi kita tidak langsung judge anak itu melakukan kesalahan. Kita cari tahu dulu apa alasan dia melakukan kesalahan. Kira-kira dia butuh yang mana dari kelima kebutuhan dasar manusia ini. Paham ya? Paham, Miss. Oke. Sekarang ada kasus ini ya. Ada kasus ya. Dan Hana dipanggil ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi ini mendapat pengaduan dari ibunya si Tisa kalau Hana itu selalu menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Ada lagi kasus yang kedua, Anto tuh jarang banget hadir di pelajaran online. Dan kalaupun hadir, dia pasti ngomongnya kasar di kolom chat. Bakal ngejek teman-temannya. Jadi hal ini mengganggu beberapa orang tua yang mengikuti pembelajaran daring dan ngeluh dengan perilakunya si Anto yang mungkin terlihat tidak sopan. Bila Bapak Ibu Dewan Guru nih memposisikan diri, penerapan disiplin apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk Tisa dan Anto? Ada yang mau jawab dari kedua kasus ini? Waktu saya itu jawab, Mas Dar. Oh, Mas Dar ada. Ada 2 kasus yang berbeda. Pak Sobri mau jawab? Ya, Miss Mei. Mau jawab? Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan pemantik dari Miss Mei sebagai tutor atau narasumber pada hari ini. Untuk kasus Hana dan kasus Anto, menurut saya, sanksi apa yang diberikan atau penerapan disiplin seperti apa? Yang pertama sih, langkah pertama saya adalah menegur dulu, menegur dengan cara baik-baik, kemudian menanyakan kenapa dia menggunakan kata-kata kasar, kemudian dia menggunakan kata-kata kasar di sosial media dan suka merendahkan. Kemudian saya tanya, seperti kata Miss Mei tadi, dia kenapa kok bisa menggunakan kata-kata kasar tersebut? Kemudian setelah dipanggil, ditegur, kemudian diberi peringatan bahwa tidak boleh mengulangi kembali. Apabila nanti sampai ada pengulangan kembali, maka barulah saya berikan sanksi disiplin. Mungkin yang pertama, salah satunya adalah tidak diperbolehkan dulu mengikuti jam pelajaran tersebut. Kemudian langkah yang kedua, mungkin nanti bisa dipanggil atau ke bimbingan konselingnya dulu, kemudian selanjutnya adalah pemanggilan orang tua. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sobri. Saya tampung dulu ya. Kita sama-sama tampung dulu ini. Sekarang kita kembali ke selanjutnya ya. Nah, tadi Pak Sobri yang saya tangkap poinnya adalah kita cari tahu dulu mereka, cari tahu dulu alasannya. Mereka butuh mungkin 5 kebutuhan dasar itu mereka butuh itu ya. Tapi di akhir pernyataan Pak Sobri tadi ada yang namanya hukuman. Sekarang kita lihat ya, di sini kita bawa teori lagi, ada yang namanya 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan tidak hanya sebagai guru, tapi sebagai orang tua ataupun sebagai atasan. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, tempat orang merasa bersalah, ada teman, dan juga monitor atau pemantau, dan juga manajer. Ketika kita memposisikan sebagai penghukum, saya yakin saya juga seperti ini. Jadi gini, guru seperti ini senantiasa akan percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Ya, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, kita memposisikan diri sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata,
saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Tugas manajer itu bukan mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ini ada contoh, ya, ada contoh. Jadi Adi sering sekali terlambat. Sekarang dari 5 posisi kontrol kita akan mempraktikkan yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum itu ini ya, ada suaranya ngegas ya, berarti marah-marah ya. Bahasa tubuhnya makanya melotot dan jarinya menunjuk atau menghardik. Saya yakin saya juga pernah seperti ini, berada di posisi ini. Jadi ketika anak terlambat, saya akan marah seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kita marah-marah sama anak, nunjuk-nunjuk anak. Sekarang kita tanya deh sama diri kita ya. Kalau perasaan murid diucapkan dengan bahasa yang seperti itu, ketika anak terlambat, terus kita menghardik mereka, kita tunjuk-tunjuk mereka, kira-kira murid itu bagaimana sikapnya? Ya, kemungkinan murid itu akan marah, bahkan dendam. Bahkan mungkin dia punya sifat yang agresif. Bisa jadi setelah dia disuruh gurunya duduk karena sudah diizinkan masuk, dia masih dendam, dia masih panas sama gurunya. Karena dia malu, dia akan mencari-cari bukunya dan dia nggak mau belajar. Lebih buruk lagi nih, mungkin dia akan melakukan sesuatu yang mengancam kita. Mungkin aja motor kita atau kendaraan kita tuh akan digores gitu, jadi dengan paku, karena dia mau balas dendam. Dia nggak terima dengan bahasa itu. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Udah, oke. Sekarang ketika kita memposisikan diri sebagai orang lain yang merasa bersalah, saya sering sekali berada di posisi ini. Ya, ketika saya ini nada suaranya memelas ya, memelas, halus, sedih. Sebenarnya saya kalau marah sama anak, saya memang nggak bisa marah-marah yang ngejerit-jerit gitu. Tapi pasti posisinya ini, ternyata salah juga. Saya pasti akan memelas gitu kan, halus, sedih, terus lesu, kayak kecewa gitu. Bilangnya seperti ini. Adi, kamu gimana ya? Kamu sudah janji sama ibu kan nggak bakal terlambat lagi. Kenapa sih kamu sering banget ngecewain ibu? Kalau ada murid yang seperti itu, kira-kira mereka akan merasa seperti apa? Mereka akan merasa bersalah. Mereka akan perang batin. Mereka akan bertanya pada diri mereka sendiri. Saya nggak berguna. Saya sudah bikin ibu guru kecewa, gitu. Saya nggak berguna. Selama ini ternyata perbuatan saya sudah bikin kecewa orang-orang, gitu ya. Jadi murid akan merasa terus-terusan merasa bersalah. Murid akan tertekan. Terus akhirnya bisa tiba-tiba dia keluar amarahnya, bahkan bisa nyakitin diri sendiri, atau juga mungkin nyakitin orang lain. Dan ternyata cara kita bikin anak merasa bersalah dengan perbuatannya itu ternyata salah juga. Ya, kita nggak boleh melakukan itu. Oke. Kemudian kita memposisikan diri sebagai teman. Saya yakin Bapak Ibu sering banget memposisikan diri sebagai teman. Apalagi anak-anak kita kan anak-anak remaja ya, yang sudah jelas tuh nggak mau dikasarin gitu. Tapi salah juga ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman, misalnya contohnya percakapannya seperti ini ya. Ayo, gimana sih kamu udah janji ke bapak gitu, nggak mau terlambat lagi. Ya udah duduk, nanti bapak bantu. Ya udah masuk aja gitu. Jadi anak-anak itu bakal ngerasa, gue kan temenan nih sama guru gue gitu kan. Ah, ibu saya baik, bapak saya baik gitu. Mereka akan nolong saya, kan saya temenan sama mereka karena gitu. Tapi ada sisi negatifnya ketika kita memposisikan diri sebagai temannya mereka. Mereka mungkin kita akan senang gitu ya, atau murid akan senang. Kita sama-sama akrab, antara guru dan murid sama-sama akrab. Tapi positif di sisi negatifnya adalah murid tersebut akan tergantung dengan perbuatan kita. Bisa jadi mereka hanya nurut sama kita aja, nggak mau sama guru lain. Atau bisa jadi ketika suatu hari kita tidak menolong dia, misalnya kita memarahi dia, kita kembali jadi muridnya dia akan kecewa. Wah, saya pikir bapak atau ibu teman saya, kok jadi jahat sama saya ya, gitu.
Jadi mereka akan merasa kecewa dengan dirinya juga ya, dengan guru tersebut juga. Nah, sekarang kita memposisikan diri sebagai pemantau. Pemantau ini dia selalu memberikan hukuman, ya, dia selalu memberikan hukuman, tapi memberikan konsekuensi juga, memberikan sanksi. Jadi percakapannya seperti ini ya. Ade tahu nggak sekarang jam berapa? Tahu Pak, berarti terlambat 15 menit ya. Udah tahu kan apa yang kamu harus lakukan kalau kamu terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan ketertinggalan saya. Iya benar. Nanti saat istirahat kamu kerjakan tugasnya ya, saya tunggu. Seperti itu ya. Tapi kira-kira perasaan murid gimana? Apakah mereka sudah merasa nyaman? Ketika murid paham dengan sanksinya, oh iya saya terlambat dan saya ketinggalan pelajaran. Sanksinya adalah saya harus menyelesaikan tugas sebelum istirahat atau sudah istirahat. Sanksi yang harus mereka jalankan karena telah melanggar peraturan itu sebenarnya bagus. Guru tidak menunjukkan emosi karena anak sudah paham sanksinya apa gitu kan. Tapi murid sebenarnya tidak nyaman karena mereka harus menyisihkan waktu untuk tinggal kelas atau untuk menghabiskan waktu buat santainya untuk ngerjain tugas. Jadi, dan di posisi lain, kita sebagai pemantau, sebagai monitor, kita juga akan menghabiskan waktu kita untuk mengecek anak itu di jam istirahat, biar anak itu mengerjakan tugasnya. Oke? Itu sebagai pemantau. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, nada suaranya halus, bahasa tubuhnya itu tidak kaku dan mendekat ke murid. Di sini saya bilang itu pendekatan secara personal. Jadi, kita mendekati diri ke murid dengan secara personal, face to face, 4 mata aja. Kita bilang dari hati ke hati, mereka maunya gimana? Kenapa mereka melakukan kesalahan itu? Kita tidak memarahi mereka karena mereka melakukan kesalahan. Ingat yang teori tadi, setiap perbuatan apapun, walaupun itu negatif, punya alasannya. Ya, kita tanya, kenapa mereka terlambat? Terus kalau misalnya besok, kira-kira mereka punya solusi nggak biar besok tidak terlambat lagi? Kita tanyain gimana untuk tugasnya, kira-kira mereka punya saran nggak gimana bisa mengerjakan tugasnya, itu kita kembalikan lagi ke mereka, ya, bukan dari kita. Kamu harus mengerjakan tugas setelah istirahat, enggak, tapi dari mereka. Saran kamu gimana? Jadi kita ngasih saran ke mereka. Jadi nyamannya dari mereka, karena itu sarannya saran mereka, berasal dari diri mereka sendiri. Gimana kalau perasaan murid kita kasih kesempatan seperti itu? Ya. Kita ngomongnya lembut, kita nggak marah-marah, suara kita nggak tinggi, kita nggak nunjuk-nunjuk murid, apalagi berkacak pinggang. Jadi kita juga nggak ngomong seolah-olah mereka harus menyesal gitu, tidak ya. Jadi kita hanya fokus pada murid, bukan untuk kebahagiaan kita, tapi murid itu sendiri. Jadi kan mereka sudah tahu nih, kalau mereka sudah melakukan kesalahan, kalau mereka sudah tahu, kita kembalikan lagi kepada diri mereka sendiri. Mereka maunya gimana? Kita kembalikan lagi tanggung jawabnya mereka itu harus seperti apa. Jadi biarkan mereka cari jalan keluarnya. Tapi tetap saja kita harus bimbing. Ya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, saya harap Bapak, Ibu, dan Guru, termasuk saya juga sih sebenarnya, bisa menerapkan diri sebagai posisi manajer. Saya tunjukin ya, contoh yang sudah saya terapkan. Ada contoh yang sudah saya buat di YouTube, udah pernah saya share di grup. Tapi saya pernah melakukan juga yang nyata, tapi tidak saya rekam. Waktu itu mau saya rekam, tapi saya ngerasa terlalu intens, pembicaraannya terlalu intens, jadi saya takut dia nggak nyaman. Jadi saya tanya, kenapa salah satu anak itu, kenapa dia tidak mau mengerjakan tugas saya? Dia bilang dia tidak paham dengan tugas saya. Dengan pelajaran saya yang mungkin sulit, bahasa Inggris sulit. Tapi saya tidak menyalahkan dia untuk bilang, terus gimana cara ngerjain bahasa Inggris ya? Enggak, tapi saya kembalikan lagi ke dia dengan bilang, pasti kamu punya kan pelajaran favorit kamu yang benar-benar kamu mau.
Dan ternyata dia punya pelajaran favorit. Di situ saya akan mengangkatnya. Ketika dia bilang, iya Bu, saya nggak suka bahasa Inggris, tapi saya lebih suka pelajaran penjas gitu. Ya udah, kita dukung dia dengan pelajaran penjas. Wah, kamu pasti hebat nih pelajaran penjas. Emang kamu mau jadi apa? Gitu ya. Jadi kita arahkan mereka untuk justru kita melakukan kesalahan tuh nggak apa-apa loh gitu. Jadi saya tunjukin dulu video yang sudah saya masukin ke YouTube ya. Tunggu. Belum sampai sini. Belum sampai sini. Tunggu. Saya masukin, sorry. Saya selanjutnya dulu ya. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ada pertanyaan nggak? Bapak, Ibu, dan Guru? Enggak ya? Berarti bisa lanjut ya? Cukup, Miss Mei. Iya, Tadi saya mau nanya, kira-kira kita memposisikan di mana, tapi sudah dijawab oleh Miss Mei. Kita harus menjadi sebagai manajer, jadi sudah terjawab pertanyaan. Sudah ya? Oke. Jadi, Terima kasih Pak Sobri. Miss Mei lanjut ya? ya. Nah, jadi ada pertanyaan pemantik lagi nih. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Kira-kira Anda akan membiarkan dia membayar gelas yang udah dia pecahin nggak? Atau kita sudah janji nih mau ketemu sama orang, ternyata dia batalin. Tapi kita terpaksa udah naik taksi, kira-kira nih, kita minta ganti rugi nggak untuk bayar taksi itu? Ganti nih, udah ngabisin waktu saya, tau-tau janjinya nggak jadi gitu. Kira-kira gimana? Ada yang mau jawab nggak? Gimana nih? Kira-kira kalian bakal merasa rugi nggak? Merasa rugi nggak? Mau ganti rugi nggak? Nggak perlu ganti rugi. Oke, jadi acara kalian terus ada yang mecahin gelas kalian nggak perlu minta rugi? Nggak mau ya. Oke, berarti nggak perlu minta ganti rugi ya. Jadi kalau misalnya kita udah janji, terus teman kita tiba-tiba membatalkan janji ketemu, tapi kita udah berada di tempat, minta ganti rugi nggak? Misalnya bayar nih ongkos nih. Enggak ya, nggak mau ganti rugi ya. Nah, jadi itu sebenarnya kesalahan kita. Itu sebenarnya kesalahan kita ya. Bila ada seseorang yang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak tawaran itu dan bilang nggak usah, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, ya udah lupain aja lah, orang cuma mecahin gelas, ya udahlah gitu, udah nyampe sini juga gitu kan ya. Kebiasaan kita sama ini, kalau ada orang yang berlaku salah pada kita tuh langsung maafin atau buat mereka jadi nggak nyaman. Kita maafin sih, tapi orang yang melakukan kesalahan jadi nggak enak kan? Nggak enak ya, jadi nggak enak. Jadi kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara untuk memperbaiki kesalahan. Kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri daripada mengembalikan harga diri mereka. Kondisi ini kayak seolah-olah kita puas gitu, impas. Ya salah sendiri, udah biarin aja lah, salah sendiri, membatalkan janji gitu kan ya. Oke. Ada namanya tahap restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, bukan kita biarin aja, bukan kita anggap ya udahlah kita maafin aja, tidak. Justru orang itu akan ngerasa bersalah, tapi kita berusaha mencari solusi. Yuk, biar kita sama-sama win-win solution, biar kita sama-sama enak gitu ya.
Jadi nggak ada rasa-rasa ketidakenakan lagi. Nah, gimana cara proses restitusi itu? Ada namanya langkah dan juga teori kontrol tadi. Yang pertama tahapannya ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa bertanya dengan setiap orang tuh pasti akan melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Karena kita semua akan melakukan hal yang terbaik ya yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah segitiga, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kenapa? Karena berdasarkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki alasan. Segitiga yang ketiga, segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Karena kita semua pasti memiliki motivasi internal. Nah, di segitiga restitusi ini sudah saya praktikkan di kelas saya, yang seperti tadi, ketika saya bilang, kenapa kamu tidak mengerjakan soal bahasa Inggris? Terus anak bilang, saya nggak paham bahasa Inggris. Gitu. Emang pelajaran yang kamu sukai apa, nak? Oh, saya lebih suka penjas, Bu, daripada bahasa Inggris. Kalau saya penjas, ya nggak perlu mikir, mungkin seperti itu ya. Nah, ketika anak lebih memilih pelajaran lain dibanding pelajaran kita, saya tidak bilang, Bu, kamu harusnya bisa bahasa Inggris juga dong. Enggak, saya nggak akan bilang seperti itu. Karena kan semua orang punya pandangan yang berbeda ya. Kemampuan orang satu dengan yang lain akan berbeda-beda juga kan. Jadi saya tidak akan memaksa dia untuk bisa dalam pelajaran saya, tapi setidaknya dia menemukan satu pelajaran yang dia sukai. Di situ yang akan kita angkat. Ya nggak apa-apa sih, gitu. Nggak suka bahasa Inggris, tapi kamu nggak suka ya ngelihat ibu juga, gitu. Setidaknya dia masih suka kan ngelihat kita masuk di kelas, gitu. Saya suka sama Miss May, tapi saya nggak suka sama pelajarannya karena pelajarannya sulit seperti itu. Sebenarnya itu tamparan buat kita ya. Aduh, apa nih yang harus kita lakuin biar anak-anak juga merasa nggak sulit gitu. Jadi kalau misalnya kita berada di posisi itu, kita kembali lagi ke segitiga restitusi. Kita yang pertama menstabilkan identitas. Oh, ya udah, nggak apa-apa, nggak bisa bahasa Inggris. Emang kamu sukanya pelajaran apa? Sukanya penjas. Terus kita masuk lagi ke segitiga yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut validasi tindakan yang salah. Pas kita tanya, kenapa sih pelajaran penjas lebih tertarik kamu gitu kan? Saya lebih tertarik aja dengan olahraga, dengan apa? Main bola atau main voli atau apa gitu kan? Kita dukung mereka, kita nanyakan keyakinan. Emang kamu mau jadi orang yang seperti apa? Emang kamu mau jadi atlet ya? Kamu mau jadi guru penjas? Atau kamu pengen ikut turnamen seperti itu? Jadi kita bantu mereka untuk merasa, wah mereka itu didukung loh gitu ya, bukan disalah-salahin gitu. Tapi kita kembalikan lagi keyakinan kelas kita. Tapi ingat kan keyakinan kelas kita tadi, kalau kita ada namanya disiplin kelas, nanti dia malu sendiri, oh iya mem gitu, iya mem nanti saya kerjain mem gitu kan. Nggak apa-apa kan, tadi kita sudah bantu mereka nih, mereka punya impian, berarti kita harus menuntun mereka ke impian mereka. Menuntun ya, kita sebagai guru itu menuntun, bukan menuntut. Jadi ketika mereka lebih memilih pelajaran yang lain dibanding pelajaran kita, ya kita tuntun gitu. Bukan kita menuntut harus bisa pelajaran kita, tapi kita tuntun mereka untuk pelajaran, untuk ke hobinya mereka seperti itu. Sekarang misalnya tunjukin ya, gimana cara melakukan segitiga restitusi. Memperingatkan mereka, namun mereka sama sekali tidak peduli. Melihat kondisi kelas yang kacau, Bu siswa meninggalkan kelas tanpa sepatah kata apapun. Masuk nggak? Lina sudah tidak tahan dengan kelakuan teman-temannya, sehingga ia menghadap Miss May untuk pindah ke kelas dia. Mereka aja gak ada yang mau belajar. Pelajaran aja mereka nonton drakor. Sampai Bu siswa pergi dari kelas marah. Oh, jadi pas pelajaran
Jadi alasan kamu ingin pindah sekolah karena kamu nggak nyaman dengan kelas kamu. Jadi gini Lina, menurut Mem nggak ada kelas yang sempurna. Setiap kelas juga pasti akan mempunyai masalah. Keputusan kamu untuk pindah sekolah bukan solusi yang tepat. Mau Mem bantu nggak dari solusinya? Mem rasa ini bukan masalah kamu aja. Tapi ini masalah kita. Jadi kita yang sama-sama cari solusi dari Mem. Tahu kan nilai-nilai keyakinan kita? Iya, Mem, disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghormati. Kalian harus melanggar nilai keyakinan yang mana? Saling menghormati ya, Mem. Tanggung jawab. Iya, Mem. Karena kalian lebih memilih menonton drakor daripada kewajiban kalian untuk belajar. Kan bangga sama kamu mau terbuka sama kamu mau menunjukkan perasaan ketidaknyamanan kamu. Kamu butuh bantuan Mem kan? Ya, Mem. Sekarang kamu mau kelas kita biar kamu yang nyaman. Saya mau teman-teman saya juga. Oke, Mem paham. Nyamannya kelas kita mulai dari diri kita sendiri. Dari kamu yang kamu meyakini tidak nilai-nilai keyakinan yang telah kita sepakati di kelas. Ya, Mem. Ayo kita lakukan dan mari kita bantu teman-teman yang lain agar mereka bisa juga meyakini nilai-nilai keyakinan. Nah, nanti masuk kelas kamu. Oke, kira-kira seperti itu gambaran ketika kita melakukan segitiga restitusi. Jadi kita panggil satu anak secara personal karena kita akan melakukan memposisikan diri sebagai manajer. Kita tidak marah-marah, kita tidak dengan bahasa menghardik, dan kita juga tidak menyalahkan. Tapi kita mencari solusi. Tapi kita berikan kesempatan mereka untuk mencari solusinya. Tapi ketika mereka tidak mampu mencari solusinya, kita tawarkan bantuan. Seperti itu ya. Jadi tahap segitiga restitusi ini yang akan kita lakukan kepada anak, bagaimana anak itu bisa meyakini keyakinan apa yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka mau melakukan sesuatu yang secara positif. Jadi mereka tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengerjakan tugas terus kita marah. Jadi mereka punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mereka akan merasa dianggap. Jadi seperti itu ya. Oke. Saya rasa waktunya sudah selesai. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya sebelum sebelum diskusi ini Miss tutup. Cukup, Miss. Cukup, terima kasih Pak Sobri.